Saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya. Kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang saya bisa membandingkan, saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismond dan kawan-kawan itu sudah merubah, memanipulasi dokumen aslinya. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang peneliti juga dan independen ya, independen. Ya, Tono Saksono nama saya. Tono Saksono. Jadi saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya, dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah yang ini yang punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa jarak mata yang dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada. Untuk membuktikan, saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar mana. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik itu pengukuran secara analog maupun secara digital ya. Analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan beberapa sahabat yang lama gitu dengan kawan-kawan ini. Tapi intinya adalah saya siap untuk membantu menjernihkan ini ya. Jadi asal saya diberi bahannya, foto yang ada di ijazah dengan foto yang ada yang aslinya, kemudian kita melakukan pengukuran. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismond dan kawan-kawan itu sudah merubah, memanipulasi dokumen aslinya. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Karena image processing itu merubah itu dalam rangka image enhancement. Image enhancement itu adalah untuk memperoleh citra agar dia bisa more interpretable, lebih bisa diinterpretasi. Itulah sudah dilakukan di dunia intelligence, military intelligence, dalam dunia forensik biomedical misalnya gitu ya. Itu kan kalau ada sel kanker itu dipotret, kemudian potretnya itu dianalisis secara digital kan ya. Itu dari teknik image processing. Saya menggunakan software seperti itu. Jadi itu untuk astronomi, untuk mendeteksi kehadiran objek-objek misalnya ada pesawat yang musuh gitu ya oleh para militer sejak Perang Dunia kedua ini sudah dilakukan. Jadi ini teknologi sudah sangat canggih sekali. Jadi tuduhan polisi itu sama sekali tidak berdasar ya. Dan itu menurut saya blunder. Merubah itu untuk lebih interpretable, tapi ya dasar yang asli, foto yang aslinya kan masih ada. Jadi tidak merubah itu. Itu adalah dalam rangka untuk menganalisis saja kan gitu. Jadi ini. Dari pengamatan Bapak, ada foto yang di ijazah Jokowi. Secara kasat mata bukan. Secara kasat mata bukan ya. Tapi tentu saja kalau saya harus melakukannya dengan akurat ya saya harus diberi materinya, bahannya, kemudian saya harus lakukan dengan uji. Polisi ini memang selalu berat sebelah ya Pak ya. Nah, bagaimana jika nanti tetap diterapkan sangka tapi tidak pernah ada peneliti bisa diteliti? Itulah yang disesalkan. Polisi dalam hal ini kok sangat tertutup gitu loh. Jadi seolah-olah apakah Anda sebagai guru seandainya ya percaya kalau Anda memberikan ujian, kemudian ada seorang siswa Anda atau mahasiswa Anda yang jawabannya betul tapi cuma satu angka misalnya X. Apa seperti itu? Bisa dianukan benar? Nggak bisa dong. Kalau dia tidak menguraikan itu ada satu proses bagaimana memperoleh hasil X itu kan tidak bisa diterima, ya enggak? Jadi ini yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya. Tiba-tiba hasilnya identik. Loh, mana identik itu, prosesnya mana kan gitu. Itu kan harus dijelaskan pada halayak. Masa kita harus percaya aja pada kesimpulan seperti itu? Tidak bisa. Mahasiswa juga harus
harus menguraikan kan, ada metodologinya kan untuk memperoleh hasil X itu. Artinya Jokowi dan Gibran nanti setelah ini berproses akan ada terjadinya bahwa balik kepada mereka untuk bisa dipenjara ya Pak ya? Bagaimana? Untuk bisa dipenjara nanti Jokowi dan Gibran itu optimistis. Saya bukan orang ahli hukum, bukan orang ahli politik ya. Tapi saya murni adalah seorang saintis ya, dan itu yang saya bisa sumbangkan untuk ini ya. Jadi untuk kajian itu. Jadi Optimis ya Pak? ya tetap dong, tetap dong. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya dinilai blunder oleh Prof. Tono Saksono ya. Penetapan Roy Suryo CS menjadi tersangka dengan dituduhnya Roy Suryo telah mengedit, telah memanipulasi ijazah Jokowi sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka, dan ada pasal-pasal yang tentunya tidak relevan untuk diterapkan oleh Roy Suryo CS ini, kata Prof. Tono Saksono. Nah, di mana letaknya Roy Suryo dan Resmond Sianipar ini memanipulasi atau mengedit data milik Jokowi? Ini menuai kritik pedas dari profesor ini ya. Tentunya hal ini memang kita juga menanyakan hal tersebut ya. Bagaimana Resmond Sianipar dan Roy Suryo ini mengedit atau memanipulasi kata polisi ya, yang sudah diterapkan pasalnya untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Di mana letaknya Roy Suryo CS ini mengedit? Ini dinilai blunder dan salah besar oleh Profesor Tono Saksono ya. Dan tentunya masyarakat pun ikut menanyakan hal tersebut ya, karena Roy Suryo dan kawan-kawan ini meneliti apakah peneliti ini harus mempunyai sertifikat atau harus mempunyai hal yang tentunya tidak seperti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya Lab 4 itu katanya mempunyai segalanya, jadi masyarakat tidak bisa untuk meneliti, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan besar jika polisi tidak pernah menemukan misalnya ada dugaan-dugaan atau bintik-bintik yang ada di luaran di masyarakat. Terus masyarakat ini yang menemukan, berarti salah kalau masyarakat yang menemukan. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Bahkan polisi sudah mengatakan penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak ilmiah, katanya seperti itu. Ini kan menjadi suatu tanda tanya yang sangat besar ya. Jadi seorang peneliti di luar ya, yang masyarakat menemukan hal-hal sesuatu kejanggalan-kejanggalan, ini jika diteliti itu salah. Yang meneliti harusnya itu kepolisian berarti ya. Jadi kepolisian ini adalah di atas segala-galanya ya. Jadi tidak ada lembaga yang mungkin lebih bagus atau lembaga yang benar-benar untuk menentukan sesuatu itu identik atau asli. Itu kalau di luar kepolisian itu mungkin tidak ada itu menurut kepolisian ya. Jadi ini ya sangat aneh saja ya teman-teman ya. Tentunya ini menuai kritik yang sangat-sangat luar biasa ya dari beberapa tokoh, dari beberapa masyarakat, termasuk Profesor Tono Saksono ini ya. Tentunya Profesor Tono Saksono ini ya ahli di bidangnya dan mengetahui di bidangnya. Kalau orang meneliti itu ya tentunya ya meneliti ya, karena kalau Roy Suryo dan kawan-kawan ini dituduh katanya mengedit, memanipulasi, ya tentunya itu kalau menurut saya sendiri ya kurang pas. Karena mereka ini kan melakukan sebuah penelitian ya, terus mereka ini tidak mengedit data yang palsu jadi asli ya, itu tidak mengedit data seperti itu. Nah, yang harus dikatakan bahwa Roy Suryo ini telah memanipulasi, terus telah mengedit, ya harusnya barang yang palsu itu dijadikan asli, itu dikatakan mengedit dan memanipulasi, harusnya kan seperti itu. Akan tetapi kita semua tahu kita ini tidak bisa apa-apa ya, dan kita hanya rakyat jelata. Kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, ya memang apapun salah apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, apapun salah. Yang benar hanyalah penguasa. Yang benar adalah mereka penegak hukum yang mempunyai wewenang. Seperti itu mungkin ya pikiran dari mereka. Tentunya ini ya menjadi hal yang sangat miris sekali ya kalau seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini yang diduga palsu, ini menjadi bola liar yang sangat panas tentunya, dan menjadi perbincangan yang sangat luar biasa, menjadi sebuah
konsumsi masyarakat saat ini menjadi perhatian masyarakat yang dulu mungkin tidak ikut-ikutan di kasus ini atau di berita ini ya. Saat ini mereka mulai tertuju masyarakat ini kepada hal ini dan mulai mengkonsumsi, mulai tertuju dengan berita-berita ini ya, dengan adanya atau maraknya berita ijazah palsu ini. Karena ijazah palsu ini memang sangatlah lama sekali ya, kita melihat sendiri dan kita tahu sendiri dugaan ijazah palsu kasusnya ini menjadi sangat panjang sekali dan menjadi sangat pelik sekali kalau kita melihat, padahal hal yang sepele dan hal yang sangat mudah sekali untuk ditunjukkan, akan tetapi ya tidak selesai-selesai karena memang Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya ya. Masyarakat pasti bertanya-tanya ya, kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan secepatnya. Dengan hal tersebut Pak Jokowi melakukan atau menunjukkan ijazah, itu mungkin akan membuat rakyat ini adem dan tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan lagi tentang mengenai ijazah. Karena apa sih susahnya menunjukkan ijazah? Dan masyarakat juga yang dulunya tidak percaya bahwa Pak Jokowi ini punya ijazah palsu mungkin ya, punya ijazah asli mungkin ya, saat ini mungkin masyarakat juga sudah mulai tergiring karena Pak Jokowi sendiri ya, yang tadinya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, akhirnya berpikir balik dan berpikir ulang. Kita secara sederhana berpikir, jika seseorang mempunyai barang yang asli, kenapa harus malu-malu menunjukkan dan tidak mau menunjukkan? Bahkan mau menunjukkan pun harus mengambil langkah-langkah yang sangat panjang sekali. Salah satunya ya harus memidanakan orang, harus melaporkan orang terlebih dahulu ya, baru nanti ditunjukkan. Apakah seperti itu? Ya, masyarakat jadi berpikir jangan-jangan karena Pak Jokowi mengulur-ulur waktu dan selalu tidak mau menunjukkan ijazah, apakah ini bentuk penghindaran Pak Jokowi, menghindari hal-hal tersebut agar tidak terbongkar ijazahnya? Atau jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini palsu karena tidak mau menunjukkan ijazahnya, dan Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazah hingga saat ini. Dan mungkin Pak Jokowi berpikir mau menunjukkan ijazahnya harus memenjarakan rakyatnya dulu. Apakah itu hal yang baik untuk presiden yang sudah pernah menjabat 2 periode? Terus untuk menunjukkan ijazah rakyatnya pengen tahu, jadi hanya 2 gelintir atau 3 gelintir orang yang dulunya Roy Suryo, Tiva dan Rismon Syanipar mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dan tentunya masyarakat banyak sekali kan ingin tahu saat ini ya, jadi tergiring ingin tahu juga, bukan hanya 3 orang tersebut, ingin tahu sebenarnya bagaimana ijazah Pak Jokowi. Jadi ingin tahu, jadi pengennya Pak Jokowi juga menunjukkan ijazahnya agar semuanya selesai dan tidak harus berlarut-larut seperti ini, hingga isu ijazah ini nantinya harus memakan korban, harus ada yang dipenjarakan. Tentunya ini bukan hal yang baik atau pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik tentunya adalah solusinya yaitu Pak Jokowi sendiri yang untuk menghentikan kasus ini atau menghentikan berita ini ya, karena ini memang sudah terlanjur viral. Harusnya Pak Jokowi segera menghentikan agar anak bangsa dan masyarakat ini tidak gaduh, agar masyarakat ini tidak saling debat di media massa, di media-media lain. Itu tidak harus terjadi seperti itu. Harusnya Pak Jokowi ini merangkul rakyatnya agar rakyat ini bisa adem, tentrem ya, dan tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang tentang ijazah saja ya. Karena sebelum Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya, atau mungkin pengadilan sebelum memutuskan bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya asli atau palsu, masyarakat saat ini masih terus bertanya-tanya, sebenarnya Pak Jokowi ini punya ijazah atau tidak, Pak Jokowi ini lulus atau tidak, Pak Jokowi ini ijazahnya palsu atau asli. Ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang seperti itu. Dan banyak sekali yang berasumsi bahwa Pak Jokowi ini menghindari hal tersebut dan tidak mau menunjukkan ijazahnya karena Pak Jokowi ini tidak punya ijazah. Wajar saja jika masyarakat itu punya berpikiran seperti itu, karena masyarakat punya pikiran seperti itu dan berpikir seperti itu, punya asumsi seperti itu karena Pak Jokowi yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya dan tidak segera menunjukkan ijazahnya. Coba kalau Pak Jokowi ini memang negarawan, Pak Jokowi ini tinggal tunjukkan ijazahnya, masyarakat ini akan selesai untuk membicarakan ijazah Pak Jokowi tentunya, dan tidak akan berlarut-larut dan tidak akan timbul kegaduhan-kegaduhan terus di masyarakat tentunya ya. Nah,
langkah-langkah ini yang diambil Pak Jokowi ya melalui pendekatan hukum dan melalui pendekatan untuk memidanakan orang ya atau memidanakan masyarakatnya, apakah itu dinilai baik oleh masyarakat? Tentunya tidak. Untuk yang kontra dengan Pak Jokowi, akan tetapi untuk yang pro dengan Pak Jokowi tentunya sangat mendukung dan bahagia agar Roy Suryo dan kawan-kawan ini dipenjarakan dan dipidanakan. Kan tapi sebagai negarawan harusnya tidak seperti itu. Justru mengambil langkah yang humanis, mengambil langkah-langkah yang damai, mengambil langkah-langkah yang adem untuk mendamaikan rakyatnya ini. Biarlah orang yang menilai ijazah Pak Jokowi atau menilai ijazah mantan presiden ini, mereka akan malu sendiri jika ijazah Pak Jokowi ini terbukti asli. Harusnya seperti itu.